jembatan, yang satu titik sampai. Sholat jembatan, takwa titik sampai. Umroh jembatan, takwa titik sampai. Jadi jangan sampai kita sibuk di ritual tapi nggak menjadi orang takwa. Awas ya ibu bapak, rajin sholat 5 waktu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat jadi orang takwa atau tidak gitu. Karena esensinya adalah kembali kepada ketakwaan. Maka jangan berhenti hanya di wilayah syariat, tapi masuk ke konteks hakikat. Jadi kita semuanya jadi full secara esensial. Kita semua memiliki output yang disebut dengan yang namanya ketakwaan. Sampai sini oke Bu? Dapat ya? Nah, ini kayaknya kunci yang mudah-mudahan kita bisa pelajari dan kita bisa bawa pulang untuk kita kontemplasikan. Berarti pertanyaan intinya, kita runtut nih. Ulang sedikit ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau pulang. Pulang pengen keadaan husnul khotimah. Syarat husnul khotimah tadi apa? Takwa. Berarti kalau tanpa ketakwaan, nggak mungkin husnul khotimah. Nah, ibu bapak, karena waktu saya nggak terlalu panjang, kita zip, kita persingkat, tapi mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita lakukan. Quran itu isinya 6.236 ayat, ibu bapak. Kalau disarikan, itu cuma mau keluar kata takwa aja, udah. Jadi intisari dari Quran, itu outputnya adalah membawa kita menuju kepada perilaku takwa. Nah, takwa, kalau disarikan lagi, itu cuma keluar 3 aja, Bu, Pak. Udah. Simpelnya begitu aja. Jadi maksud saya, saat si hal yang 3 ini kita lakukan, kita latih, itu lagi membuat kita bertakwa, dan bertakwa. Itu adalah bekal-bekal husnul khotimah. Nah, ini referensinya ada di Ali Imran 133 sampai 135. Jadi di situ dikalimatkan, orang-orang yang bertakwa minimal at least punya 3 kategorial, yang saya rasa 3 kategorial ini sangat perlu untuk kita amalkan dalam keseharian. Jadi kalau ayatnya bilang gini, Bu, Pak. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi surga untuk orang yang mana, Bu, Pak? Takwa. Nggak ada untuk surga untuk orang yang KTP-nya Islam. Nggak ada, Bu, Pak. Artinya, mau KTP-nya Islam tapi nggak takwa, nggak punya free pass gitu kira-kira. Berarti kata kuncinya adalah, intinya adalah ketakwaan. Nah, di Al-Imran 134-nya ada kalimat menariknya begini. Siapa orang yang bertakwa? Nomor 1. Orang yang berinfak atau bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi saya bicara di awal, orang takut mati karena melekat kepada yang dimiliki. Orang yang melekat kepada kepemilikan, dia akan sulit untuk melepaskan. Artinya, husnul khotimah hanya akan terjadi pada orang-orang yang pandai melepaskan kemelekatan. Jadi nomor 1, saya boleh gampangin ya, supaya ini gampang dikunyah. Simpel, Bu, Pak. Orang yang takwa nomor 1 adalah orang yang enggak pelit. Udah gitu aja, Bu. Yang enggak apa? Nah, saya mau nanya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada nggak, Bu? Ya, jangan banyak, ada aja. Jelas ya, Bu, Pak? Jadi kalau pengen husnul khotimah, jangan jadi orang pelit. Itu nomor 1. Karena orang pelit cenderung menggenggam, memegang, sulit melepaskan. Pasti ya. Jadi sekali lagi, ketakwaan berkaitan dengan sifat kepemilikan. Makanya berinfak, bersedekah baik lapang maupun sempit, melatih kita supaya kita tidak melekat. Yang kedua, informasi dari Al-Imran 134. Di koma ini. Siapa orang yang takwa? Orang yang pandai menahan amarah. Apa, Bu, Pak? Pandai menahan amarah. Di sini ada yang tipikal orang-orang yang sumbu pendek nggak? Ada nggak? Nah, ibu bapak termasuk orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Harus. Jelas ya? Jadi kalau kita nggak pandai mengontrol amarah,
udah pasti kita akan dikontrol oleh amarah. Kalau kita tidak menguasai ego kita, kita akan dikuasai oleh ego. Ibu bapak, ini tolong digarisbawahi, kalau bisa nggak boleh lupa yang satu ini, Bu. Kenapa? Ini salah satu kunci yang saya rasa kita bisa pakai ulang-ulang dalam kehidupan. Apa kuncinya? Kita sebagai manusia, Ibu Bapak, tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego kita sendiri. Titik, udah. Betul nggak? Berarti semua problem hidup kita, semuanya hanya ada di dalam ego. Saya mau nanya dulu nih, Ibu Bapak hidupnya ada masalah nggak? Ada nggak? Atau banyak? Nah, ini kalau orang yang ngomong banyak, Ibu Bapak maaf ya, masalah hidup satu, nggak ada lagi, satu aja. Masalah kita cuman apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah selesai aja, itu aja. Betul nggak? Berarti kaitannya orang yang bermasalah pasti bermasalah juga dengan keinginannya. Makanya di surat 22 ayat 52, keinginan pintu masuknya setan. Berarti kalau banyak keinginan, banyak apanya, Bu Pak? Nah, gitu. Jadi hati-hati sama keinginan. Karena yang membuat hidup kita menderita, keinginan kita sendiri. Itu nanti kaitannya sama ego. Sampai sini oke, Bu? Pertanyaan saya, ego itu ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti masalah ada di luar atau di dalam? Jadi ibu bapak kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahnya di sini. Jangan berusaha merubah orang lain, nggak mungkin. Karena yang bisa kita rubah hanyalah diri sendiri. Saat aku berubah, lingkungan ikut berubah. Saat aku tidak berubah, nggak akan ada yang ikut berubah. Artinya apa? Semua kembali kepada ego kita masing-masing. Setuju, Bu? Oke? Oke nggak ini? Oke. Jadi nomor 1 apa tadi? Wah, lupa lagi. Ini belum 5 menit. Jangan jadi orang pelit. Itu nomor 1, Bu, Pak. Nah. Husnul khotimah tuh nggak main sama orang pelit, Bu. Pak, nggak main lah, udah. Puasa rajin, pelit. Haji udah, pelit. Udahlah, susah. Berarti dia balik lagi. Jembatannya oke, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Karena sekali lagi, output dari semua ritual adalah akhlak dan perilaku. Nah, ini nomor 3, Bu, Pak. Susah aja mau husnul khotimah kalau nomor 3 ini kita nggak menguasai gitu. Karena nomor 3 ini sesuatu hal yang sangat esensial dalam kehidupan. Nomor 3, Bu, Pak. Orang yang takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Titik. Jadi kira-kira susah maafin orang, wah udah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Di sininya banyak dendam, Bu, Pak. Nggak bisa aja udah. Karena husnul khotimah nggak temenan sama orang yang hatinya banyak dengki, iri, dendam, benci. Nggak bisa. Jadi Ibu Bapak, kalau saat ini banyak yang belum dimaafin, mending cepetan. Kenapa? Kita nggak tahu waktunya kapan. Dan memaafkan itu, sekali lagi Ibu Bapak, bagaimana kita bisa memaafkan? Karena memaafkan itu kuncinya adalah skill. Memaafkan itu kuncinya adalah latihan. Nggak ada orang yang dianugerahi pandai memaafkan. Nggak bisa, Bu Pak. Berarti sabar skill nggak, Bu Pak? Iya. Ibu Bapak kalau nggak latihan sabar, nggak akan jadi orang sabar. Berarti latihan sabar perlu nggak? Perlu. Makanya Ibu Bapak, sok nanti malam berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Betul nggak? Berarti begitu ketemu orang nyebelin, satu hal yang bisa kita lakukan, alhamdulillah, doa dikabul. Benar nggak, Bu Pak? Yang minta jadi orang sabar. Karena nggak akan jadi sabar kalau nggak pernah ketemu orang menyebalkan. Jadi orang menyebalkan dalam hidup perlu nggak? Perlu. Karena kalau nggak ada orang menyebalkan, kita nggak mungkin terlatih jadi orang sabar. Oke, Bu, Pak. Sip ya. Oke, karena waktunya nggak lama, Bu, Pak. Jadi sekali lagi, dalam refleksi malam hari ini, mudah-mudahan ada sebuah paradigma tentang kematian yang kita pahami bukan sebagai sesuatu hal yang menakutkan,
bukan sesuatu hal yang dipilukan atau disedihkan dalam waktu yang lama. Tetapi jangan lupa bahwa ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, itu adalah tujuan akhir dari apapun yang kita lakukan. Dan kematian adalah bel pulang. Semakin kita mendengarkan mati dengan kebahagiaan, semakin kemelekatannya pasti berkurang, semakin konteks kesiapan kita untuk pulang juga semakin baik. Setuju, Bu? Dan jangan lupa, jangan hanya doa pengen jadi husnul khotimah, tapi hari-hari pelit mulu, jangan lupa. Jangan hari-hari doa husnul khotimah, tapi susah maafin orang, jangan juga. Gak bisa. Kenapa? Syarat husnul khotimah at least ada 3 aja. Berhenti jadi orang pelit, bagaimana mengontrol ego, dan yang ketiga, mari jadilah orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita susah memaafkan orang lain, di sininya pasti banyak kotoran, Bu. Dan kotoran yang ada di hati akan memberatkan kita untuk menuju dalam level yang namanya ketakwaan. Saya rasa itu, Ibu Bapak. Semoga ada sesuatu yang bisa dikunyah, ada yang bisa dikontemplasikan. Karena segala sesuatu tanpa kontemplasi, tanpa pemahaman, itu hanya akan jadi cerita dan narasi yang diulang-ulang. Dan hal yang paling jauh lebih penting lagi adalah kita baru saja mendapatkan pengetahuan yang perlu direalisasikan dalam perilaku. Karena kata kuncinya adalah transformasi dari tahu menuju kepada aku. Nah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita malam hari ini, wabil khusus mendoakan almarhumah, kita juga mendapatkan kesadaran bahwa suatu saat nanti kita juga akan seperti almarhumah. Tubuh fisik kita ini pasti akan expire. Kita akan pasti masuk kepada level pertanggungjawaban. Mari kita latih dari hari ini untuk kita bersiap-siap husnul khotimah, untuk bersiap-siap menjadi orang yang takwa. Kita akhiri, kita doa lagi khususnya untuk almarhumah Ibu Bapak. Senantiasa diberikan tempat yang paling mulia, dan siapapun keluarga yang ditinggalkannya diberikan kekuatan, dan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua yang masih hidup, untuk hanya mempersiapkan kematian yang akan akhirnya menjadi husnul khotimah. Khususon almarhumah Ibu Nani Kusaini Natalegawa binti Ahmad Natalegawa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.